Pak John, bagaimana pantauan Anda soal pergerakan besaran premi CDS yang terjadi beberapa waktu terakhir ini? Apakah memang mengindikasikan adanya kekhawatiran investor untuk masuk ke aset-aset Indonesia? Tapi kalau kita lihat dari CDS yang Mbak Andek ya, kita lihat CDS 5 tahun itu masih di range 68 ke 73 ya. Saya lihat sebenarnya kalau dari range ini tidak ada indikasi sebenarnya yang menunjukkan bahwa tingkat resikonya investasi di Indonesia itu meningkat dengan cukup signifikan ya. Jadi kalau kita hanya melihat CDS Indonesia memang eh, tidak kelihatan ada kecemasan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi masih cukup aman sih kalau dari CDS ya. Baik, tapi kalau dibandingkan dengan aset-aset negara peers kita seperti apa, Pak John? Sebenarnya kalau kita ngeliat CDS kita sih, kalau kita bandingin peer emang nggak terlalu banyak berubah ya, Mbak Aneke ya. Dan sebenarnya kalau kita ngeliat kecemasan tuh sebenarnya lebih ke kita ngeliat apakah CDS Indonesia itu meningkat dengan cukup signifikan. Seperti kalau kita lihat di tahun 2020, di tahun 2013, 2008 gitu ya, di mana terjadi ada sedikit krisis gitu, menyebabkan CDS Indonesia naik banyak. Tapi kalau saya lihat sendiri, CDS Indonesia bahkan kalau dibandingin awal tahun tuh malah sedikit ini ya, sedikit membaik ya dibandingkan awal tahun CDS Indonesia ini. Baik, bagaimana kalau dilihat dari pergerakan kurs rupiah? Apakah masih cukup menarik dibandingkan dengan negara-negara peers kita? Nah, memang kalau kita lihat pergerakan dolar rupiah dibandingin eh, negara Asia Tenggara aja ya, sebenarnya Indonesia itu rupiahnya itu melemahnya lebih dalam dibandingkan Singapura maupun Malaysia. Indonesia sekitar 5% year to date, mirip-mirip dengan Filipina dan Thailand ya, Thailand baht. Memang ini menunjukkan bahwa eh, ada indikasi kalau ada dolar rupiah, ada indikasi bahwa memang rupiah ini dibandingkan peers kita di Asia Tenggara quite lagging ya. Dan kalau kita lihat eh, seperti tadi yang Mas Emil bilang, mungkin sampai dengan Juni ini mungkin masih akan tertekan. Tetapi kalau saya lihat, kalau memang dari bulan April, Mei, Juni ini kan masih banyak dividen ya, pembayaran dividen, pembayaran hutang jatuh tempo. Mungkin setelah Juni ini, dari Juli kita baru bisa kelihatan dengan jelas apakah memang rupiah ini eh, pelemahannya karena dividen atau memang ada faktor yang lain. Karena kalau dividen sudah selesai, harusnya dari mulai bulan Juli mungkin rupiah akan bisa menguat. Baik, Anda lihat di bulan Juli nanti potensi rupiah bergerak akan ada di kisaran berapa kalau memang ada ruang untuk menguat? Baik, kalau kita lihat di indeks DXY kan di 104,1 ya, tadi pagi kita lihat. Last time indeks dolar rupiah, indeks dolar itu di 104,1, sebenarnya dolar rupiah itu di 15,8, 15,9 ya. Jadi kalau kita lihat lagging rupiah itu sekitar 300 rupiah ya dibandingkan terakhir indeks dolar di 104,1. Jadi sebenarnya kalau kita melihat guidance juga dari Pak Periwarjo dari BI yang tadi disebutin oleh Mas Emil bahwa dolar rupiah harusnya average-nya di tahun ini di between 15,7 16,1. Berarti kalau kita lihat di semester pertama di mana dolar rupiah geraknya itu high 16.000, almost 16.300 ya. Jadi selebihnya di semester kedua mungkin rata-ratanya kita juga di sekitar 15,6, sekitar 15,6, 16,2 juga gitu ya. Jadi kalau misalnya naik pun mungkin nggak akan terlalu jauh kecuali ada data yang signifikan. Tetapi kalau turun mungkin between 15,7, 15,5 itu bisa jadi bottom. Baik, kita beralih ke Pak Emil. Pak Emil, kalau melihat fundamental ekonomi Indonesia dan juga data makro ini kan sebenarnya masih cukup baik begitu. Tapi apakah cukup untuk menarik perhatian investor global? Iya, kalau kita coba pahami ya sudut pandang investor global, tentu selain mereka mencari return, mereka juga ingin menjaga risiko ya. Jadi mungkin Pak John sudah sampaikan terkait dengan CDS Indonesia yang menunjukkan sisi risikonya memang belum dinilai meningkat oleh investor asing. Namun kalau kita lihat, terutama untuk SBN dalam denominasi rupiah, sebenarnya atribusi pelemahan SBN dalam kurang lebih ya 6 sampai 9 bulan terakhir itu lebih disebabkan oleh premi risiko currency ya, di mana investor asing itu meminta yield SBN dalam rupiah kita itu lebih tinggi
Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Indon atau utang pemerintah Indonesia dalam denominasi US dollar, itu yieldnya relatively terjaga. Jadi yang perlu kita lihat ke depan itu sebenarnya adalah bagaimana yield dari SBN rupiah ini akan cukup menarik di mata asing. Nah, kita amati bahwa sejak SRBI diterbitkan pada September tahun lalu, itu yield nominal untuk SBN rupiah sudah cukup naik ya, terutama di tenor-tenor pendek. Dan ini kita lihat bisa cukup meningkatkan daya tarik aset domestik kita, terutama SBN. Namun tentu investor global juga memperhatikan situasi global ya, tidak hanya fokus melihat Indonesia, tapi juga melihat apakah sudah waktunya untuk masuk kembali ke emerging market bonds. Karena Indonesia merupakan salah satu konstituen saja dari indeks emerging market bonds, yang mana ketika investor global sudah merasa yakin bahwa ke depan inflasi akan turun, suku bunga akan turun, kemudian dia melihat risiko geopolitik sudah turun, maka investor asing akan mulai masuk ke indeks emerging market bond, dan itu salah satunya termasuk Indonesia sebagai pemegang weighting terbesar. Apakah kurs rupiah yang saat ini tengah melemah bisa menjadi pertimbangan investor global untuk mulai kembali lagi menaruh dananya di Indonesia? Ya, kita lihat kalau misalkan investor asing juga ingin memanfaatkan currency gain ya, dalam artian memilih Indonesia aset itu untuk memanfaatkan penguatan rupiah, ini menurut kami sudah mendekati waktu yang cukup tepat. Karena kita ekspektasikan juga rupiah itu sedang mengalami istilah kami itu maksimum pressure point itu di sekitar bulan April Mei lalu ya, ketika berbagai sentimen negatif global itu bertemu dengan kerentanan domestik yang memang bertumpu di bulan April dan Mei. Tadi Pak John juga sudah sampaikan bagaimana outflow akibat dividen salah satunya. Nah, ini sudah di belakang sebenarnya. Jadi ke depan kita lihat rupiah ini arahnya cenderung menguat, dan investor asing juga kami lihat kalau kita lihat dari konsensus ya untuk forecast rupiah akhir tahun itu juga semua melihat ada penguatan. Jadi kami nilai posisi rupiah sekarang sudah cukup menarik di mata investor asing. Kalau kita berkaca di pasar ekuitas, sektor perbankan ini mulai ditinggalkan oleh investor asing. Apakah menurut Anda ini sudah mulai urgent atau menurut Anda ini hanya teknikal semata? Iya, memang sektor perbankan ini kan sektor yang investor atau kami anggap resilient ya. Kalau kita tarik performa sektor perbankan di IHSG dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir itu selalu outperform, selalu menjadi sektor dengan performa terbaik dan juga volatilitas yang relatif terjaga. Tapi dalam 3 bulan terakhir ya, terutama setelah rilisnya laporan keuangan kuartal pertama tahun ini, itu sudah mulai terlihat ya ada pelemahan dari saham-saham sektor perbankan. Kami juga amati bahwa outflow dari 4 big banks ya dalam 3 bulan terakhir itu cukup masif, sudah mencapai 28,8 triliun keluar. Dan ini kami lihat apa yang menyebabkan asing keluar itu selain ada concern terkait dengan asset quality, ini kami lihat juga salah satunya dampak dari pengetatan moneter. Sebagai contoh itu deposit rate saat ini kenaikannya sudah sekitar hampir 1% melebihi kenaikan BI rate. Jadi ini menunjukkan bahwa situasi di perbankan sendiri memang cukup challenging ya. Nanti investor melihat itu, investor juga menilai apabila nanti tingkat suku bunga deposito itu masih terus mengalami kenaikan, tapi tingkat lending rate atau suku bunga pinjaman itu tidak naik signifikan, ini khawatirnya arus keluar dana asing masih dapat berlanjut ke depannya.